Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Royan Jasuprayogi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi dengan Anda semua terkait dengan bagaimana kita membuat diri kita itu semakin wow, ya, semakin wow. Masih ribet. Nah, tentunya Anda pernah mendengar ada sebuah kata-kata yang sangat positif gitu ya. Segala sesuatu itu dimulai dengan niat dan keputusan. Hari ini Anda akan menjadi baik atau buruk, itu juga tergantung dari apa keputusan yang diambil di pagi hari. Apakah mau menjadi good day atau bad day? Oke. Jadi segala sesuatu dari niat. Kalau niat kita positif, maka kita akan mendapatkan juga positif sepanjang hari. Kan tentunya Anda pernah merasakan gitu ya, ketika di pagi hari Anda merasa lemah, letih, lesu, loyo, lunglai, bahkan lemes gitu ya. Dan ketika Anda meyakini itu, membuat pikiran Anda mengiyakan dengan apa yang Anda rasakan, maka sepanjang hari itu juga Anda pasti merasakan hal yang sama. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita merubah apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan perasaan Anda sepanjang hari itu ditentukan oleh musik. Oleh musik apa yang Anda putar di pagi hari. Musik bisa jadi musik yang sesungguhnya musik, tetapi di balik itu juga ternyata dia adalah musik yang ada yang kita putar di dalam pikiran kita. Apakah musiknya happy, apakah musiknya biasa aja, lemah gitu ya, yang mellow gitu ya, itu akan mempengaruhi diri kita. Dan itu nyata, sudah pernah ada penelitiannya. Jadi semua yang ada, yang kita pikirkan, kita rasakan, itu membentuk sebuah state, ya. State dalam dunia NLP itu erat kaitannya dengan kondisi pikiran, dengan perasaan, dengan fisiologi tubuh, dan itu saling membentuk, saling berhubungan, membentuk kondisi dalam diri kita. Jadi yang kita pikirkan, kita rasakan, itu semua menjadi state, ya. Termasuk juga kondisi tubuh Anda. Anda yang fit, Anda yang sehat, itu seperti apa. Nah, state itu dibagi menjadi dua, ya. State dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal state. Yang kedua adalah external behavior. Nah, kalau kita bicara tentang internal state, maka di dalamnya ada thinking and feeling. Jadi, ketika Anda berpikir, Anda merasakan, itu hubungannya erat sekali bagaimana keduanya itu membentuk state. Dan itu masuk ranahnya di internal state. Kemudian yang berikutnya adalah external behavior. External behavior itu sudah bisa kita lihat, udah bisa kita dengerin, udah kita bisa amati, itu semuanya eksternal. Ya, makanya disebutnya external behavior. Ada perilaku eksternal yang muncul di dalamnya, ya. Nah, kita akan coba cek sama-sama internal state dari sisi thinking itu apa. Yang pertama adalah inner voice. Suara yang ada di dalam diri kita. Kata-kata di dalam diri, self-talk, lintasan pikiran, itu semua adalah internal state dalam ranah thinking. Jadi ketika mungkin Anda tidak berkata-kata, tetapi pikiran Anda berkata-kata semuanya, internal dialog Anda ribut semua di pikiran, itu disebut sebagai internal state. Dalam hal ini adalah thinking. Nah, apakah itu berpengaruh? Pasti berpengaruh. Saat Anda diam, Anda sebenarnya tidak diam.
Anda berkata-kata di dalam pikiran Anda, di dalam perasaan Anda. Nah, yang kedua adalah tadi thinking, sekarang feeling. Ya. Feeling itu adalah perasaan kita. Kita bahagia, kita sedih, kita marah, bosan, semangat, atau apapun itu semua feeling. Semua feeling yang ada di dalam diri kita itu berpengaruh terhadap state kita. Orang yang feelingnya lagi sedih, mungkin fisiologis tubuh orang itu terlihat membungkuk, melihat ke bawah. Maka banyak exercise yang kita lakukan kalau kita ingin merubah state yang ada di dalam diri kita, merubah state sedih menjadi bahagia, menjadi semangat. Salah satunya adalah dengan kita merubah fisiologis tubuh kita. Nanti akan kita bahas di tahap berikutnya. Yang berikutnya adalah external behavior. External behavior itu bicara tentang satu, itu speaking. Ucapan, kata-kata yang keluar, bahasa, ungkapan, dan lain sebagainya. Maka kadang kita bisa mengetahui orang itu lagi marah atau tidak, lagi happy atau tidak, itu dari kata-kata yang keluar. Kalau kata-kata yang muncul itu adalah kemarahan, maka semua kebun binatang akan keluar di sana. Ya, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah external behavior dari sisi behaving, perilaku. Ada perilaku di dalamnya, ada tindakan, ada aktivitas. Terkadang kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol perasaan kita, tetapi kita tidak bisa mengontrol perilaku kita. Kita diam, tapi kita marah, kita impulsif, kita melakukan sebuah tindakan yang membahayakan. Itu adalah external behavior, dalam hal ini adalah behaving. Nah, gimana caranya kita bisa memanage state kita? How to manage our state? Yang perlu kita lakukan adalah kita menyadari suara di dalam diri kita. Suara apa yang muncul? Apakah kita merasa sedih? Apakah kita merasa bahagia? Apakah kita sering mengeluh? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah sadari dampaknya. Kalau suara di dalam diri kita marah-marah, ngomel-ngomel, mengeluh, apa dampaknya buat diri kita? Apa dampaknya buat kesehatan kita? Apa dampaknya untuk keluarga kita, untuk pasangan hidup kita? Kalau suara di dalam diri itu masih ada, dampaknya apa? Itu sesungguhnya was-was. Maka kita harus berlindung dari waswisu, rasa ketakutan, was-was. Itu kita berlindung pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga adalah lawan suara negatif. Apakah itu thinking, feeling, speaking, behaving. Contoh misalkan, ketika Anda merasa tidak nyaman gitu ya, sadari dampaknya buat diri kita. Jika suara negatif itu tetap ada, sadari terhadap pikiran, perasaan, terhadap pekerjaan, terhadap bisnis, terhadap masa depan dan kesuksesan Anda, atau bahkan terhadap hidup Anda. Itu yang harus Anda benar-benar perhatikan. Berikutnya, lawan. Cari lawan katanya. Contoh misalkan, ketika Anda berpikir sedih, apa pikiran yang membuat Anda bahagia? Perasaan, ucapan, kata-kata, atau tindakan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, kita coba lakukan latihan itu sehingga kita bisa memanage state dalam diri kita. Karena state itu penting. Kondisi tubuh, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan, kata-kata itu mempengaruhi state kita. Anda menjadi orang yang sukses, state-nya beda. Anda orang yang bahagia, state-nya beda. Anda yang sedih, state-nya beda. Anda mau pilih yang mana? State mana yang Anda ingin akses?
state mana yang ingin Anda pertahankan. Itu yang harus sama-sama dilakukan. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau Anda menyukai video ini, Anda boleh subscribe, Anda boleh like, dan Anda boleh share ke siapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, cheese.